Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini, saat dan detik ini, Allah masih memberikan nikmat, karunia, rezeki yang tak terhingga banyaknya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat kita secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh,
dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Beberapa menit ke depan ini khatib akan menyampaikan tentang karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini khatib sampaikan? Karena tidak satu detik pun waktu yang kita lalui dalam hidup ini yang terlepas dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang terutama, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu dari semua nabi-nabi yang ada, khatamul anbiya, pemungkas para nabi-nabi yang ada. Dari mana kita tahu? Allah menyampaikan di dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukmin, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kaum mereka. Dalam ayat ini Allah katakan Allah mengutus kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kita umatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kaum mereka sendiri. Untuk apa Allah mengutus Nabi? Dan ini yang harus kita pahami. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah yatslu alaihim ayatih, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, untuk membacakan kepada mereka firman-firman Allah, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan hati manusia, untuk membersihkan hati manusia dari kekufuran, membersihkan hati manusia dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim,
dan mengajarkan kepada mereka sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Jadi patutlah kita pahami bahwa nikmat terbesar, nikmat terindah, anugerah istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu hendaklah kita tingkatkan mahabbah kita. Hendaklah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang hari ini mereka mengaku mencintai Nabi. Banyak orang hari ini mereka berkata, aku cinta Nabi, aku cinta Rasul. Lalu apa pengorbanan dan bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minimal ada 3 hal kalau kita mencintai Nabi. Ada bukti dan pengorbanan kita kalau kita mengaku mencintai Nabi. Yang pertama, kita pelihara peninggalan Nabi. Kita jaga syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nabi tidak meninggalkan gedung-gedung yang mewah dan bertingkat. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan 2 perkara untukmu, dan apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka kamu akan selamat. Kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, wa sunnata rasulih, yaitu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 perkara ini yang beliau tinggalkan. Maka hendaklah kita jaga dan kita pelihara. Bagaimana caranya? Kalau kita cinta kepada Nabi, berarti kita cinta kepada Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, berarti kita mempelajari Al-Quran. Kita memahami Al-Quran. Kita mengamalkan Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa hidup bersama dengan Al-Quran. Inilah bukti kita cinta kepada Nabi. Kita selalu mendawamkan membaca Al-Quran. Setiap hari, setiap malam Al-Quran harus diperdengarkan di rumah-rumah kita. Jangan sampai Al-Quran tidak ada suara-suara di rumah kita. Bahkan anehnya lagi, setiap hari kita bisa membaca grup-grup WA, tetapi belum tentu setiap hari bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang mengaku cinta kepada Nabi, buktikan bahwa dia cinta kepada Al-Quran. Bukti cinta kepada Al-Quran, dia selalu membaca Al-Quran. Dia pelajari, dia amalkan, dia renungkan. Inilah orang yang mengaku mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW harus ada pengorbanan, harus ada buktinya. Apa bukti yang kedua? Menghidupkan sunnah Nabi. Ribuan banyak sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang terutama, yang penting kita jaga hari ini adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menjaga ibadah sholat kita. Di akhir hayat beliau tidak ada yang beliau sampaikan kecuali as-shalah, as-shalah, as-shalah. Beliau ingatkan kepada para sahabat-sahabat dan kepada kita para pengikutnya, jaga sholat, sholat, sholat. Inilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah melaksanakan sholat sendirian, kecuali di akhir hayat beliau, menjelang ajal beliau sampai, menjelang roh akan keluar dari jasadnya. Tetapi sepanjang hayatnya beliau selalu menjaga ibadah sholatnya. Sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah, dan tidak pernah meremehkan ibadah sholat. Hari ini sudahkah kita menjaga sunnah ini? Sudahkah kita menghidupkan sunnah ini? Di mana azan dikumandangkan, kita sholat berjamaah, kita jaga ibadah sholat ini. Ini adalah ibadah yang sangat utama, ibadah yang sangat penting. Sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai ada orang yang tidak sholat di rumah kita. Anak-anak kita, istri kita, pembantu kita, siapa saja, jangan sampai ada orang yang tidak sholat di rumah kita. Apabila ada satu orang saja yang tidak sholat di rumah kita, berarti dia sudah meruntuhkan agama ini. Mereka sudah menghancurkan agama ini. Maka inilah penting hari ini kita menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya apa? Kita jaga ibadah sholat kita. Sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Dan yang terakhir, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah kita meneladani akhlaknya Nabi. Meneladani akhlaknya Nabi bukan hanya dari segi fisik dan penampilan. Yang kita teladani adalah akhlaknya beliau. Tidak ada seorang manusia pun yang dipuji oleh Allah tentang keluhuran, tentang keagungan akhlak, kecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak dan budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Inilah yang harus kita jadikan sandaran kita. Akhlaknya Rasulullah SAW kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh yang baik bagimu. Dari segi apa saja, hendaklah kita menjadikan beliau idola. Kita menjadikan beliau sebagai role model, contoh dari segi apa saja. Kita melihat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Orang mengaku-ngaku cinta Nabi biasa saja, belum tentu diakui oleh Nabi sebagai umat, belum tentu diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Oleh karena itu saat ini ayo kita perbaiki kecintaan kepada beliau. Yang pertama, kita buktikan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Setiap hari, setiap malam kita baca Quran. Yang kedua, kita buktikan dengan ibadah sholat kita, sholat berjamaah, sholat di awal waktu. Dan yang ketiga, kita buktikan dengan keteladanan. Kita meneladani akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiga hal ini kita pelihara dan kita jaga, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang mahabbah, yang mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.